konvergensi media ini banyak menghadirkan manfaat, namun diikuti dengan tantangan yang cukup berat. Media itu salah satu entitas industri yang sangat lambat beradaptasi dengan teknologi. Kalau algoritma menjadi rajanya atau menjadi panutannya, maka media nggak punya sikap di situ. Apakah ini juga berpengaruh atau bisa menimbulkan erosi atau kerusakan dari etika jurnalistik sendiri? Halo, salam jumpa lagi di Tolombong Podcast bersama saya Arif Wijaya yang akan senantiasa menampilkan berbagai macam fenomena sosial yang akan dinilai dari sudut pandang yang lain ya. Dan semoga dengan demikian kita mendapatkan informasi yang menginspirasi dan mengedukasi. Dan kali ini saya sudah bersama dengan seseorang yang bergeluti bidang jurnalistik ya. Di bidang jurnalistik ya, dia juga sudah berkarir di bidang jurnalistik. Ada Sandi Ferdiana ya. Beliau ini adalah wakil Ketua PWI Jawa Barat. Oke, Ketua PWI Jawa Barat, dan saya Kepala Perwakilan Republika Jawa Barat. Kepala Perwakilan Republika Jawa Barat. Kuma, damang? Alhamdulillah, Kang Arif. Ya, alhamdulillah ya. Kita juga akan bicarakan masalah tentunya ya tidak jauh dari jurnalistik yang lain-lainnya. Dan sebelum kita mulai, subscribe dulu ya, jangan lupa subscribe dulu, kemudian komen, nyalakan loncengnya, seperti itulah, biar lebih cepat lagi naiknya. Oke. Langsung aja nih Teh, atau kemana? Siap, langsung saja. Nah, zaman sekarang ini masih kita meliputi masalah-masalah ataupun persoalan konvergensi media. Ya. Konvergensi media, kalau saya tekankan, ini membawa sejumlah manfaat, ya, membawa sejumlah manfaat. Dan sejumlah masalah juga tentunya kayak gitu. Betul. Anda setuju dengan pernyataan itu? Setuju saya bahwa konvergensi media ini banyak menghadirkan manfaat, namun diikuti dengan tantangan yang cukup berat. Ya, konvergensi media ini kalau kita cerita, ini kan berangkat dari teorinya Henry Jenkins, gitu ya, bahwa di mana one day media akan berkonvergensi. Itu disampaikan di tahun 90-an. Dan memang praktisnya terjadinya konvergensi media itu yang begitu pesat lompatannya di tahun 2007. 2007 sejumlah media mulai melakukan itu. Gitu ya. Sederhananya sebenarnya konvergensi media itu dia menggabungkan sejumlah dimensi-dimensi yang ada di media. Dari sisi konten, gitu ya, dari sisi kiprah praktisi medianya, termasuk dari kepemilikan medianya. Kalau bicara konvergensi, nah, yang tadi disampaikan bahwa tantangannya apa sih dari konvergensi media, gitu ya? Yang pertama teknologi. Dulu teknologi di kita itu sangat sederhana. Di era konvergensi media ada tuntutan teknologi yang cukup tinggi, gitu ya, cukup tinggi, di mana sejumlah perusahaan media dia bisa memenuhi itu dan tidak. Bagi yang tidak, mungkin dia akan bertahan di media-media konvensional, gitu ya. Konvergensi media di sini kita sekarang bicaranya sudah bicara produk teknologi. Produk teknologi tidak lagi kita membaca atau mengkonsumsi informasi dari media-media platform yang konvensional. Sederhananya, informasi di era konvergensi ini dalam bentuk audiovisual. Itu sederhananya. Gitu ya. Nah, dengan demikian ini apakah membuat revolusi di bidang media atau kayak gimana? Nah, revolusi ini tentunya berjalan dengan cepat kan? Betul. Gitu. Betul. Bagaimana nih dengan media-media? Nah, seperti Republika sendiri lah. Betul, kayak gitu. Betul. Media itu sebenarnya
kalau boleh dari sisi teknologi, kalau saya boleh cerita, media itu salah satu entitas industri yang sangat lambat beradaptasi dengan teknologi. Ya. Makanya konvergensi media itu lebih dulu terjadi di perusahaan-perusahaan teknologi. Gitu ya, perusahaan yang bersinggungan dengan teknologi. Media justru dia lambat berkonvergensinya ketika melihat kebutuhan dari masyarakat akan format informasinya seperti apa sih yang dibutuhkan, baru media disadarkan oleh kebutuhan pasar itu, gitu ya. Nah, disitulah ada kekagetan-kekagetan dari media, ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh media, gitu ya, bahwa salah satu dimensi konvergensi yaitu jurnalis. Jurnalis dahulu sebelum konvergensi dia enjoy dengan aktivitas kejurnalistikan yang meliput jurnalistik koran misalnya. Dia meliput, membuat teks, lalu kirim. Ya. Hari ini masyarakat sudah Bisa langsung, bisa langsung gitu ya mengakses itu. Artinya, wartawan koran dulu, wartawan majalah dulu, hari ini tidak bisa seperti gitu saja. Nggak bisa gitu-gitu aja. Dia harus bisa ngambil foto, dia harus bisa ngambil video, dia harus bisa editing gabungan antara foto, video, dan naskah. Itu di tataran. Nah, kekagetan-kekagetan ini menggabungkan 3 profesi menjadi satu profesi pada satu orang. Itu yang membuat banyak media panik, termasuk praktisi-praktisi media. Nah, ini panik ini ya. Panik dengan terkotak-kotakannya ataupun sebentar kotak-kotak. Ya, kotak-kotaknya. Kita lagi hari kotak-kotak. Hari kotak-kotak, nanti juga kotak-kotak semuanya. Nah, terkotak-kotakannya mungkin dikotakkan oleh kemajuan teknologi itu ya. Betul. Nah, kepanikan-kepanikan ini apakah berpengaruh pada masalah konten-konten, terutama konten-konten jurnalistik ini, apakah ada perubahan yang terjadi di dalam penyebarannya itu? Betul. Oke. Sangat terjadi artinya gini. Konvergensi media dia berdampak pada pergeseran etika konten jurnalistik. Gitu ya. Mengapa seperti itu? Karena di era konvergensi kuantitas menjadi prioritas. Gitu ya. Nah, dalam waktu yang sempit, seorang jurnalis dituntut membuat karya yang kalau dulu mungkin satu hari bikin 2 karya jurnalistik, kalau hari ini dia harus 5 sampai, kalau rata-rata di media ya, satu jurnalis itu minimalnya dia 5 berita harus dia buat, plus video dan foto. Nah, tuntutan pekerjaan ini yang membuat kadang luput menjaga sisi etika, gitu ya. Kadang luput menjaga sisi kode etik atau batasan-batasan jurnalis kalau bikin konten itu kayak gimana sih? Harus komprehensif, gitu ya. 5W1H-nya harus ada. Jangan terbawa arus sama informasi-informasi yang berkembang yang diproduksi oleh teman-teman non jurnalis, gitu ya. Nah, seperti itu, Kang Arif, gitu ya. Nah, tadi disebutkan lebih ke arah kuantitas daripada kualitas, ya. Nah, ini apakah disadari oleh semuanya? Apakah misalkan pengejaran itu sehingga merelakan kualitasnya? Yang dikurangi. Betul. Atau kayak gimana tuh? Nah, ini sebenarnya kalau integritas seorang jurnalis, dia tidak atau jangan terpengaruhi oleh konsumennya, dalam hal ini pembacanya. Dia harus punya sikap bahwa pembaca ini, gitu ya, wajib atau perlu diberi informasi yang disiapkan dan ini berguna, bukan sekedar disukai, tapi dibutuhkan oleh masyarakat, gitu ya. Nah, hari ini kebanyakan media, gitu ya, dia justru
produk atau tema-tema yang akan mereka buat atau yang disajikan itu based on selera masyarakat. Padahal media dia berperan sebagai agen perubahan. Artinya dia yang punya menu. Konten apa yang bisa mengubah masyarakat. Gitu ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih maju. Bukan dari permintaan masyarakat. Bukan dari permintaan masyarakat toh. Kalaupun masyarakat hari ini misalnya lagi menyukai salah satu isu, gitu ya, dan isu itu media punya sikap, oh ini kayaknya recehan deh. Oh ini masyarakat akan terus tergiring oleh era post-truth bahwa isu-isu yang belum tentu benar akhirnya disuguhkan tapi disukai dan menarik akhirnya dibenarkan. Di situ media diuji tanggung jawab, gitu ya, diuji tanggung jawabnya. Nah makanya jangan kalau bicara ke situ berarti algoritma ini is king. Kalau algoritma menjadi rajanya atau menjadi panutannya, maka media nggak punya sikap di situ. Nah, sikap media itu yang hari ini bergeser atau tereliminasi oleh tuntutan kuantitas, Kang Arif. Tuntutan kuantitas ini yang akhirnya media dikejar target harus produksi sekian. Akhirnya lebih ke kuantitas, yang penting terpenuhi sekian dan disukai dan banyak peminatnya. Nah, masalah kuantitas, masih masalah kuantitas ya. Apakah ini juga berpengaruh atau bisa menimbulkan erosi atau kerusakan dari etika jurnalistik sendiri ya yang dipegang oleh kalangan jurnalistik ini? Betul. Gimana tuh? Saya akhirnya gini, kalau jawab pertanyaan itu Kak Arif, saya akhirnya jadi lemes nih teman-teman jurnalis. Lemasnya itu artinya gini ya. Ya udahlah, ukuran etika jurnalistik hari ini satu kejujuran aja. Kejujuran artinya gini, bahwa informasi yang disampaikan itu benar adanya. Gitu ya. Itu benar adanya. Apakah informasi itu berguna atau berdampak kurang bagus di masyarakat? Itu kayaknya nanti dulu deh. Yang penting infonya ini benar. Gitu ya. Bedanya dengan teman-teman non jurnalis, mungkin kalau teman jurnalis dia lebih lengkap 5W1 hanya ada. Tapi pemaknaan secara keseluruhan dari konten yang mereka buat gitu ya, itu nanti dulu kalau hari ini gitu ya. Nah, dari hal tersebutnya ya, sangat menarik ini. Kalau saya perhatikan dari media-media sosial sekarang itu banyaknya plagiarisme. Berita yang satu ditempel berita media yang lainnya. Tuh seperti itu. Jadi agak membingungkan juga, mana nih yang benar nih? Nah gitu. Apakah semuanya ini menjadi sama begitu? Apakah ini juga merupakan akibat dari tadi ya pengkejaran kuantitas itu? Kayak gitu. Ya, betul. Dengan kita kejar-kejaran dengan seolah-olah berlomba dari kuantitas gitu ya, sehingga kualitas menjadi terabaikan seperti itu gitu ya. Nah, akhirnya banyak yang bicara seperti ini. Kalau kita ingin tahu bahwa informasi itu benar atau tidak, kita lihat aja di media mainstream. Setidaknya harapan sederhana kita seperti ini, Kang Arif. Kalau media mainstream dia memberitakan sesuatu yang tidak benar, ini ada yang nyentilnya nih. Nah, itu dia. Ada yang nyentilnya. Ada resiko yang harus dihadapi oleh media mainstream ketika dia menyampaikan informasi yang tidak benar. Gitu ya. Nah, sesederhana itu hari ini, itu yang menjadi alasan jadinya rujukan. Info ini benar atau tidak. Nah, itu. Kalau yang lain kan, yang nyentilnya siapa? Undang-undang ITE pun hari ini, ya kalau sebenarnya bukan delik aduan, tapi dalam prakteknya kalau nggak ada yang laporin, nggak dipakai undang-undang ITE. Tidak berjalan. Bukan tidak berjalan, mungkin dia tidak aktif. Bagaimana beda dengan media mainstream. Kalau media mainstream yang nyentilnya ada Dewan Pers, yang nyentilnya ada jumlah pembaca. Oh, sekarang Dewan Pers tidak bisa menyentil?
Dewan Pers itu kalau sama juga Dewan Pers juga ya, kalau ada laporan baru nyentil, kalau nggak ada laporan ya gitulah. Ya saking banyaknya mungkin ya, saking banyaknya media-media informasi sekarang ini yang berkembang mungkin ya seperti itu. Apakah tumbuh kembangnya citizen journalism ini gara-gara itu atau gara-gara tidak ada yang menyentil? Dampak dari dibungkamnya informasi di era Orde Baru. Untuk citizen journalism ini, apakah perlu ditertibkan? Yuk teman-teman citizen journalism ini, kalian kalau nggak mau terjerat oleh undang-undang ITE yang bisa langsung dipolisikan,